ketika adik perempuan saya yang kandung meminta saya mendukung Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, yang telah istilahnya bagi dia meninggalkan saya masuk ke tahanan, padahal polisi jaksa di tangan kuasa beliau. Karena Ahok kan datang pada saya meninggalkan Pak Jokowi, saya tulis dari kertas, ini Ahok kan masih ingat, a friend is always loyal. Artinya apa? Bukan loyal pada individu, loyal pada perjuangan. Bagaimana mungkin kita membiarkan Pak Jokowi tidak mau lanjutkan periode kedua, menyerahkan pada Pak Prabowo untuk memimpin? Maka saya tidak rela. Ahok bongkar hubungannya dengan Jokowi, lontarkan sindiran keras soal perjuangan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Friend kan sudah ke 02. Saya bukan mengkultuskan pribadi orang. Hanya satu Tuhan yang boleh kita sembah. Hanya ada satu Allah kok. Nggak ada Tuhan lain, hanya satu. Bagi saya manusia bukan Tuhan. Siapapun telah berbeda secara kebenaran, keadilan, kemanusiaan dan kejujuran, maka saya pasti tinggalkan dengan segala risiko ya. Semua pasti dukung dia. Saya punya perspektif berbeda. Kalau kalian menangkan dia pasti kalah, saya harus keluar dong untuk memenangkan dia. Ini sesuatu berbeda kan, Pak Edi bilang udah ibu. Kayaknya Pak Hasto, saya suruh Pak Hasto ngomong. Ini bukan paksaan siapa, saya yang mau. Kalau saya keluar mesti jadi miskin apapun itu urusan saya sama Tuhan. Tidak mungkin lah. Tadi telepon saya, lu gak takut lu susah lu? Saya bilang 57 tahun Tuhan piara saya. Kenapa sisa umur saya selanjutnya saya patuh? Gak pantas saya patuh. Udah 50 masuk penjara itu kenapa? Kenapa takut gitu loh? Akhirnya ibu bilang kalau Pak Ahok ikhlas, silakan. Politisi PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok bercerita terkait kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Ahok juga bercerita pernah diajak untuk meninggalkan Jokowi pada pemilu 2019 lalu. Namun Ahok mengatakan, a friend is always loyal. Ahok menegaskan loyal tersebut bukanlah kepada Jokowi sebagai pribadi, melainkan loyal kepada perjuangan. Ahok saat itu tidak rela jika harus berpaling dari Jokowi meski menerima ajakan dari berbagai pihak untuk mendukung Prabowo. Ahok bilang pada Ahokers pendukung Ahok bahwa adiknya bilang nanti bisa dipenjara lagi kalau Prabowo menang. Kata Ahok, semua penguasa apa juga bisa. Tapi berbeda dengan Jokowi, kata Ahok, Jokowi orang baik dan tidak akan melakukan hal yang demikian. Namun adik Ahok malah mengatakan meskipun Jokowi orang baik, dia membiarkan Ahok masuk penjara. Ahok mengatakan banyak orang meminta dirinya untuk menerapkan prinsip a friend is always loyal pada Pilpres 2024. Mereka meminta dirinya untuk mengikuti arah dukungan Jokowi. Hanya saja, Ahok kembali menegaskan loyalitas yang dimaksud bukan kepada pribadi, namun perjuangan. Meskipun diri Jokowi sudah berkubu ke 02, tapi perjuangannya yang diambil oleh Ahok untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ahok mengatakan dirinya menghormati Megawati sebagai ketum PDIP. Meski beda arah dukungan dengan Jokowi, kata Ahok, Megawati tidak pernah mengajaknya untuk menyerang pihak lain. Lebih lanjut, Ahok mengatakan Megawati juga sempat melarangnya mundur dari Komut Pertamina. Hanya saja lanjut Ahok dirinya tidak mau menyesal dengan tidak memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ahok tidak masalah dengan penilaian orang yang menyebut Ganjar akan kalah pada Pilpres 2024. Ahok yakin dengan dukungannya, Ganjar Mahfud bisa memenangkan kontestasi politik tahun ini. Sikap Ahok ini pun dinilai merupakan sindiran kepada pihak lain. Selain itu, sikap mundur membuat Ahok tak memiliki konflik kepentingan. Apa yang disampaikan oleh Ahok itu sebenarnya menyindir perilaku Jokowi yang justru keluar dari garis yang ia tentukan sendiri. Perilaku yang dilakukan Jokowi belakangan ini seperti pembagian bansos ada tujuan bermotif politik, membantu pemenangan Prabowo Gibran sambil melakukan kunjungan kerja. Maka dari itu tidak ada lagi yang mau percaya dengan apa kata Jokowi. Gerak-geriknya sudah tidak murni lagi karena rakyat. Di balik semua itu ada tujuan untuk memenangkan anaknya menjadi wakil presiden. Jokowi yang sekarang banyak resistensi. Justru karena itulah siapapun yang dia dukung saat ini akan kena dampaknya. Semakin dia cawe-cawe, semakin rakyat menjauh dan tidak akan memilih capres yang dia dukung. Inilah alasan kenapa Paslon 02 elektabilitasnya mentok meskipun orang-orang sudah tahu di belakangnya ada Jokowi.
Sikap berpihak Jokowi itu dikabarkan membuat gerah para menteri yang tidak terafiliasi dengan Paslon 02. Mereka berancang-ancang mundur dari kabinet. Menko Polhukam Mahfud MD menjadi menteri yang pertama kali menyuarakan untuk mundur. Dan akhirnya Mahfud pun resmi mundur per Kamis 1 Februari 2024. Mundurnya Mahfud mungkin akan berefek domino. Langkah Mahfud nanti kemungkinan diikuti oleh menteri-menteri lain seperti Menkes Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Sri Mulyani mungkin sedang pusing karena permintaan Jokowi menguras APBN. Jokowi menginginkan pembagian bansos mengguyur masyarakat sebelum hari H pemilu. Terkesan semua kebijakan diarahkan untuk membantu pemenangan 02. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik, kata Ganjar pada 30 Desember.